Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, ahli Taurat melakukan segalanya dengan benar di mata manusia. Yesus dapat melihat bahwa itu semua adalah palsu. Jubah yang mereka pakai hanya bertujuan agar mereka diperhatikan. Orang-orang harus membayar upeti kepada mereka karena telah menjadi orang yang terhormat. Saudara-saudari, hari ini kesombongan yang sama masih populer. Apa yang kita kenakan, mobil kita, dan gelar yang mengikuti nama kita, tampaknya menurut kita meningkatkan harga diri kita. Namun orang-orang kaya ini tidak membawa apa-apa selain penghukuman atas diri mereka sendiri. Posisi kepemimpinan dan pembelajaran mereka menempatkan tanggung jawab besar pada diri mereka. Namun, jauh dari kebaikan besar yang dapat mereka lakukan untuk orang lain, mereka menggunakannya untuk memanfaatkan sesamanya. Saudara-saudari terkasih, untuk siapa kita hidup? Para ahli Taurat hidup untuk diri mereka sendiri. Jika mereka mengajar, motivasi mereka hanyalah untuk membuat orang lain terkesima. Jika mereka memberi sesuatu kepada orang lain, itu pun hanya untuk membangun reputasi diri sendiri. Jika mereka berdoa, doa mereka hanya untuk membenarkan semua yang mereka curi dari orang miskin. Mereka bukanlah orang jahat, mereka orang baik, tetapi mereka termotivasi hanya oleh cinta diri. Hal ini menjelaskan semua yang mereka lakukan. Bahkan jika mereka kebetulan melakukan sesuatu yang adil, nilainya kosong karena mereka mencari diri mereka sendiri. Saudara-saudari, dengan latar belakang begitu banyak pertunjukan dan pawai kosong dari para ahli Taurat, sebaliknya, Yesus melihat tindakan kebajikan yang cemerlang. Yesus melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Yesus melihat seseorang yang hampir diabaikan oleh semua orang, yakni seorang janda miskin. Keasliannya tampak dalam 2 hal. Dia memberi dengan diam-diam, tanpa berpikir untuk mendapatkan pujian. Pemberiannya hanyalah untuk Tuhan. Dan apa yang dia berikan tampak kecil, tetapi itu semua miliknya. Amal sejatinya dilakukan hanya untuk Tuhan.
dan melibatkan pemberian seluruh diri. Layanan tanpa pamrih, selalu siap untuk mencintai dan melayani kapan dan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.